Pernahkah kamu sering merasa ada yang tidak nyaman dalam menjalani hubungan dengan pasangan? Jika ada, jangan asal menyimpulkan penyebabnya, kamu bisa pelajari masalah itu pada video ini, karena mungkin saja penyebabnya dari dirimu. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa cara meningkatkan rasa percaya diri dalam hubungan. Mari simak video ini sampai selesai. Dalam hubungan, rasa percaya diri bukan sekadar kemampuan untuk tampil menarik atau berbicara tegas di depan pasangan. Rasa percaya diri adalah fondasi emosional yang menentukan bagaimana kita mencintai, menetapkan batas, dan menerima diri sendiri. Sayangnya, banyak orang merasa kehilangan jati diri ketika berada dalam sebuah hubungan, seperti merasa tidak cukup baik, takut ditinggalkan, atau terus-menerus mencari validasi dari orang yang mereka cintai. Padahal, kepercayaan diri yang sehat justru menjadi kunci agar hubungan berjalan dengan dewasa dan saling menghargai. Psikologi modern menyebut bahwa kepercayaan diri dalam hubungan sangat dipengaruhi oleh konsep diri, yakni cara kita memandang diri sendiri. Ketika konsep diri lemah, kita cenderung bergantung secara emosional, cemas berlebihan, dan sulit menetapkan batas yang sehat. Di sisi lain, filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin tidak datang dari luar, melainkan dari kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran dan sikap terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, termasuk sikap pasangan. Berikut ini 6 cara konkret untuk membangun rasa percaya diri yang sehat dalam hubungan, berdasarkan prinsip psikologi dan filsafat Stoik yang harus kamu pahami. Yang pertama, kenali nilai diri tanpa bergantung pada validasi pasangan. Banyak orang merasa percaya diri hanya ketika dipuji atau diakui oleh pasangannya. Meskipun demikian, kepercayaan diri yang benar berasal dari pengenalan terhadap nilai diri sendiri yang tidak bergantung pada penilaian dari sumber luar. Dalam psikologi, ini disebut sebagai self-worth yang bersumber dari dalam, bukan dari luar. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol opini orang lain, termasuk pasangan. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita melihat dan menilai diri sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kita layak dicintai bukan karena pujian, tapi karena keberadaan kita yang utuh, maka kita tidak akan mudah goyah oleh kritik atau penolakan. Contohnya, jika pasanganmu sedang sibuk dan tidak memberi perhatian seperti biasanya, kamu tetap bisa merasa tenang karena tahu bahwa nilaimu tidak berkurang. Kamu tidak merasa perlu membuktikan diri agar dicintai. Yang kedua, latih keberanian untuk mengungkapkan perasaan secara jujur. Kepercayaan diri dalam hubungan sering diuji saat kita harus menyampaikan perasaan yang rentan, seperti rasa kecewa, ketakutan, atau cemburu. Banyak orang memilih diam karena takut ditolak atau dianggap lemah. Padahal, keberanian untuk jujur adalah bentuk kepercayaan diri yang paling kuat. Dalam psikologi, ini disebut sebagai assertiveness, yakni kemampuan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan tanpa agresif atau pasif. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus berbicara dengan kejelasan dan ketenangan yang disertai niat baik, tanpa terikat pada hasil. Misalnya, kamu merasa tidak nyaman dengan kebiasaan pasangan yang sering membatalkan janji. Daripada memendam, kamu bisa mengatakan kepadanya kalau kamu merasa kecewa ketika janji dibatalkan dan katakan juga kalau waktu bersamanya itu penting buatmu. Kalimat itu adalah bentuk kejujuran, tidak menyalahkan, dan malah menunjukkan keberanian. Yang ketiga, bangun rutinitas mandiri di luar hubungan. Seringkali, seseorang kehilangan kepercayaan diri karena terlalu bergantung pada hubungan sebagai satu-satunya cara untuk merasa bahagia. Padahal, menjalani rutinitas dan menjalani kehidupan mandiri justru membantu seseorang merasa lebih percaya diri dan lebih mengenal dirinya sendiri. Psikologi menyebut ini sebagai self-efficacy, yakni keyakinan bahwa kita mampu melakukan sesuatu secara mandiri. Dalam Stoikisme, menjalani hidup sesuai dengan kebajikan dan tanggung jawab pribadi adalah kunci kebebasan batin. Ketika kita punya aktivitas yang bermakna di luar hubungan, kita tidak merasa hampa saat pasangan sedang tidak hadir. Contohnya, kita bisa mulai menekuni hobi seperti berolahraga, menulis, atau belajar hal-hal baru. Aktivitas ini bukan pelarian, tapi cara terbaik untuk memperkuat fondasi diri. Ingat, kita harus menjadi pribadi yang utuh,
bukan bayangan dari pasangan. Yang keempat, terima ketidaksempurnaan diri dan pasangan. Salah satu sumber rendahnya percaya diri adalah rasa malu terhadap kekurangan diri. Kita takut pasangan akan meninggalkan kita jika tahu sisi gelap kita. Namun, kepercayaan diri tumbuh saat kita bisa menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari proses menjadi manusia. Psikologi menyebut ini sebagai self-compassion, yakni kemampuan untuk bersikap lembut terhadap diri sendiri. Stakisme mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kelemahan, dan tugas kita bukan menghindarinya, tapi menghadapinya dengan bijak. Misalnya, kita mungkin memiliki masa lalu yang tidak ideal atau kebiasaan yang belum bisa diubah. Daripada menyembunyikannya, kita bisa mengatakan kepadanya kalau kamu masih belajar untuk menjadi lebih baik, dan berharap bisa tetap berjalan bersamanya. Yang kelima, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Dalam hubungan, banyak hal yang berada di luar kendali kita, seperti perasaan pasangan, masa depan, bahkan konflik yang muncul. Rasa percaya diri akan goyah jika kita terus mencoba mengontrol hal-hal tersebut. Sebaliknya, Stokisme mengajarkan untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, seperti sikap, respons, dan pilihan kita sendiri. Psikologi menyebut ini sebagai locus of control internal, yakni keyakinan bahwa kita punya kendali atas hidup kita. Ketika kita berhenti mencoba mengubah pasangan dan mulai memperbaiki cara kita merespons, kita merasa lebih kuat dan tenang. Contohnya, jika pasangan sedang marah, kita tidak perlu ikut terbakar. Kita bisa memilih untuk mendengarkan, memberi ruang, atau berbicara dengan tenang. Yang keenam, jadikan hubungan sebagai tempat bertumbuh, bukan berlindung. Kepercayaan diri dalam hubungan bukan berarti tidak pernah merasa takut atau ragu. Tapi kepercayaan diri dalam hubungan berarti menjadikan hubungan sebagai tempat untuk belajar, berkembang, dan menghadapi tantangan bersama. Bukan sekadar tempat berlindung dari dunia luar. Psikologi menyebut hubungan yang sehat sebagai secure attachment, di mana dua individu saling mendukung pertumbuhan satu sama lain. Stakisme menekankan bahwa hubungan yang baik adalah yang mendorong kita untuk hidup sesuai kebajikan, bukan yang membuat kita nyaman tapi tidak berkembang. Misalnya, pasangan kita mendorong kita untuk mengejar mimpi, meski itu berarti harus berpisah sementara waktu. Kita tidak lari dari tantangan itu, tapi menghadapinya bersama. Perlu diingat, membangun rasa percaya diri dalam hubungan bukanlah proses instan, melainkan perjalanan yang membutuhkan kesadaran, latihan, dan keberanian untuk terus bertumbuh. Prinsip psikologi dan kebijaksanaan stoik mengajarkan bahwa ketenangan dan kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari pengakuan luar. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.